Wenzuo, aku sudah lama menahan diri. Selama 5 tahun ini selain tidur selama 6 jam, sisa waktuku aku habiskan untuk melayanimu. Aku harus menemani kamu menemui klien, berbicara proyek, menangani krisis PR. Bahkan urusan keluarga Wen juga harus aku yang membereskan. Wenzuo, aku sudah muak. Sekretaris Su, kamu dipecat. Aku tidak mau menganggur. Astaga, ternyata hanya mimpi. Tentu saja hanya dalam mimpi aku bisa melampiaskan amarah. 3 jutaku sebentar lagi akan berhasil. Aku akan segera terbebas darimu. Selamat tinggal, Wenzuo. Selamat pagi, Sekretaris Su. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Jane, laporan pemeriksaan kesehatanmu sudah Terima keluar. kasih, kamu juga semakin cantik. Kamu juga. Jane, sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Apa ada hal menyenangkan? Tidakkah kamu merasa cuaca hari ini sangat baik? Cuaca hari ini baik. Sekretaris Su, Pak Wen. Pak Wen, Anda mencari saya. Sekretaris Su, sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Tentu saja baik, memikirkan sebentar lagi aku bisa terbebas darimu. Si Raja Dingin bisa tidak baik. Mengapa kamu memandangiku seperti itu? Pak Wen, Anda terlihat jauh lebih baik. Lain kali lebih pelannya. Baik, Pak Wen. Sebentar lagi Anda akan pergi menemui grup He untuk bertemu dengan putri Pak He. Kapan kamu menjadi kaki tangan ibuku? Kalau begitu saya akan membatalkannya untuk Anda. Sekretaris Su, mendekatlah padaku. Baik. Lihat aku. Dengan wajah ini, apakah masih perlu pergi kencan buta? Harus membuatnya pergi kencan buta cepat menikah agar tidak menggangguku lagi. Kebetulan memberitahu ibunya agar aku bisa segera mengundurkan diri. Hidup yang lebih baik. Tentu saja tidak perlu, Pak Wen. Tapi saya dengar Nona He sudah menolak beberapa kali untuk berkenalan dengan Anda. Anda yakin tidak mau melihatnya? Kalau dia melihat Anda, pastinya dia akan sangat menyesal. Lagi pula Anda adalah CEO dengan wajah tercantik di dunia. Benar-benar tampan. Pak Wen. Kalau begitu beri dia kesempatan untuk melihat Anda. Baiklah. Kalau tidak ada hal lain, Pak Wen, saya akan pergi dulu. Apa kamu tidak merasa, Sekretaris Su hari ini agak aneh? Aneh. Sekretaris Su hari ini sangat cantik. Saya melarang hubungan asmara di kantor. Bukan itu maksudnya. Su Jia. In. Bagaimana mungkin saya kanker? Stadium akhir. Harapan hidup kanker hati stadium akhir. Hanya Juni 12 bulan. Apakah saya benar-benar akan mati? Ya Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Apa yang salah yang saya lakukan? Halo, Bos.
Dia kemana saja begitu lama? Tidak tahu. Mengapa dia menulis nama saya begitu banyak? Pak Wen, menurut Anda Sekretaris Su, apakah diam-diam menyukai Anda? Su Jiayin menyukai saya. Pria jahat. Saya akan segera bisa melepaskan diri dari Anda. Pak Wen, Anda mencari saya. Anda bagaimana? Tidak apa-apa, Anda bersiap-siap saja. Saya akan pergi berkenalan dengan Nona Hi. Baik. Saya akan menyiapkan mobil dulu. Mengapa begitu lama, Sekretaris Su? Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Merasa diri sendiri cukup lucu. Sekretaris Su, tidakkah kamu merasa hari ini kamu aneh? Dulu kamu tidak pernah berbicara dengan nada seperti ini padaku. Dulu. Apakah aku seperti tangan ini yang gemetar di depanmu? Lima tahun. Aku telah mengikutimu selama 5 tahun. Setiap kali hujan, mengapa yang basah selalu aku? Wenzuo, aku beritahu kamu aku berhenti. Apakah aku harus memegang payung untukmu? Aku berhenti. Maafkan aku. Aku tadi. Maaf Wen Zong, ada hal yang tertunda membuatmu menunggu lama. Maaf Wenzong, ini kelalaian saya. Tidak apa-apa, dia hari ini sangat aneh. Mungkinkah karena aku akan pergi kencan buta? Ternyata Sekretaris Su sangat menyukaiku. Maaf, aku akan menggantikan minumanmu. Tidak perlu, aku hanya lewat. Sebentar lagi pergi ini. Terima kasih. Jane juga datang, sahabat terbaikku. Jika dia tahu aku selalu menyembunyikan identitasku sebagai putri keluarga Hi, tidak akan memutuskan hubungan denganku kan? Hari ini wajah Jane sayangku. Mengapa sangat buruk mungkinkah? Wenzuo si brengsek itu menyiksanya lagi. Mengapa kamu memandangiku seperti itu? Kita berdua sebelumnya pernah bertemu. Wajahmu sudah dalam serangan Jane sayangku, penuh dengan luka. Wenzong memang seperti kabar yang beredar, muda dan sukses, tampan dan gagah. Bukan kabar tapi fakta. Wenzong suka wanita seperti apa? Suka. Cantik. Asal cantik saja. Wenzong memang sederhana dan kasar, tapi kamu tidak bisa karena aku cantik lalu menikahiku. Kamu memang cantik tapi menikahimu aku tidak pernah memikirkannya. Lalu mengapa kamu datang kencan buta? Karena Apakah Wenzuo masih tidak mau pergi kencan buta? Nenek Wenzong sebenarnya dia selalu sibuk. Jadi dia Sibuk kerja apa sih? Mana ada pria normal yang jaga diri kayak gitu di usianya? Aku seharusnya udah punya cucu gitu ya. Kamu hari ini harus cari cara apapun itu, biar dia pergi kencan buta. Dia percaya sama kamu. Kalau kamu nggak selesain tugas aku bakal ganggu kamu tiap hari. karena gak mau bikin orang lain susah. Kayaknya kamu sama kayak aku, nggak mau bikin orang tua susah. Kalau gitu kita hari ini jalani aja prosedurnya. Aku duluan ya.
Aku pesan minuman, kamu minum juga biar gampang laporannya. Non, kamu baik-baik aja kan? Kamu kok datang, aku gak sengaja dengar. Ayah dan keluarga Wen rencanain mau kasih obat di minuman kamu. Biar kamu dan Wen Zuo langsung jadi. Cara yang kotor, untung aku cepet pergi. Non, aku hampir aja kehilangan kehormatan. Sekretaris Sukemari. Oke, Sujiain minumannya udah dipesan. Kamu temenin aku minum. Pak Wen aku. Pak Wen 5 tahun ini. Terima kasih udah kasih aku kerjaan yang layak. Sekali ini aku hormat ke kamu. Pak Wen, terima kasih udah jadikan aku sekretaris senior kamu. Sekali ini aku hormat lagi ke kamu. Kamu juga tahu kamu beruntung kan, punya bos kayak aku. Wen Zuo, kamu tahu nggak 5 tahun ini? Aku hidup kayak gimana? Aku nggak cuma harus urusin kerjaan kamu, urusan keluarga Wen juga. Aku yang urus bahkan anjing kamu. Juga jadi majikan aku. Aku harus ajak jalan anjing kamu. Tengah malam aku juga harus bawa ke dokter. Kamu nggak merasa? Aku percaya sama kamu. Kalau gitu terima kasih ya. Anjing. Kamu bilang apa kamu berani-berani nyebut aku? Anjing. Sujiain, kamu jangan. Jangan habis marah-marah terus pura-pura mabuk. Ayo pergi. Sujiain. Sujiain, kamu jangan pura-pura lagi. Ayo pergi, kalau kamu nggak mau pergi aku pergi aja. Aku beneran pergi nih. Cuma minum 1 gelas aja kok bisa pusing banget ya? Panas. Kamu. Sadar dong Sujiain. Kenapa kamu mukul aku? Apa masalahnya aku mukul kamu, anjing? 5 tahun setiap hari kamu ngebully aku. Beberapa tamparan ini nggak cukup buat ngelegain emosiku. Sebentar lagi mati aku nggak peduli lagi. Apa sih? Wen Zuo, kamu cuma sampah. Emakmu sampah. Seluruh keluargamu sampah. Blind date aja harus aku yang urus. Kamu adalah orang paling tolol di dunia. Kamu. Sujiain, kamu gak bakal nyesel ngomong itu. Apa yang harus aku sesalin? Hal yang paling aku sesali adalah kenal sama kamu. Oke. Kita kemarin. Aku nggak ingat. Sekretaris bener-bener gak nyangka ya. Mau aku bantu kamu mengingat-ingat. Kemarin pertama kamu mukul aku. Terus kamu marahin aku tolol.
Terakhir kamu tidur sama aku. Lumayan ganas ya. Ya Tuhan. Hancurkan saja. Gimana bisa aku tidur sama Wen Zhuo? Dirut Wen Sekretaris Su. Kasih dia cuti sehari aja Yomi. Apa aku nggak baik sama Sekretaris Su? Tentu saja Bapak baik sama Sekretaris Su. Dia sekretaris yang paling Bapak percaya jadi. Sering dikasih tugas penting cuma agak capek aja. Tapi bukannya aku udah kasih dia tambahan gaji. Kamu ngomong apa pertama kali kamu? Nggak jelas ngasihnya apalagi sama Wen Zhuo. Kemarin malam aku juga nggak tahu kenapa. Aku cuma minum sedikit. Terus jadi begini. Jangan-jangan dikasih obat ya? Waduh. Haruskah sedramatis ini? Aku hampir mati tidur dengan pria saja. Apa artinya itu aku benar-benar hanya punya 6-12 bulan lagi? Jika kamu tidak menerima perawatan mungkin memang begitu. Jika kamu menjalani kemoterapi mungkin bisa diperpanjang. Meng Yan. Aku minta tolong sesuatu ya. Suatu hari nanti kalau aku sudah tiada, bisakah kamu merawat ibuku? Jane, kamu kan hanya tidur dengan Wen Zhuo, itu bukan masalah besar. Tidak perlu sampai bunuh diri. Iya, kalau mati begitu saja. Sungguh terlalu tidak adil. Aku mau mengundurkan diri dulu meninggalkan Wen Zhuo. Apa yang terjadi? Hari ini aku melapor hari pertama kerja. Letakkan itu seorang. Putra kedua keluarga Gu datang kerja di grup Wen. Kenapa mau jadi mata-mata bisnis? Wen Zhuo Group Gu tidak menarik. Aku juga anak kedua tidak ada yang peduli. Di mana-mana sama saja cari makan. Tapi aku dengar di grup Gu. Kantinnya enak ini. Aku datang karena itu. Kalau aku mata-mata bisnis. Pertama-tama aku akan membujuk sekretarimu. Dia Sujiain kan aku pernah lihat. Orangnya cantik. Kemampuan kerjanya juga kuat kalau aku tawarin gaji besar. Apa dia mau pindah? Kamu mau incar sekretariku, aku beritahu ya. Tidak mungkin, dia sangat patuh. Hanya dengar kata-kataku. Dengar kata-katamu. Sujiain sudah bersama aku. Bagaimana mungkin kamu bisa menariknya? Wen Zong. Sekretaris Su kenapa pakai baju begitu saat kerja? Aku datang untuk mengundurkan diri. Apa? Benar dengar kata-katamu. Mengundurkan diri Sekretaris Su. Kamu ngapain? Tidak mau kerja lagi. Apa kamu merasa aku tidak cukup baik padamu di antara semua sekretaris? Gajimu yang paling tinggi dan setiap hari kamu bisa melihat wajahku yang sangat tampan. Masih ada pekerjaan yang lebih baik dari ini. Wow. Anda memang selalu tidak tahu malu. Sujiain, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah karena kejadian tadi malam kamu sekarang bertingkah aneh? Mengundurkan diri main mata, ingin aku bertanggung jawab padamu. Berhenti Direktur Wen, kita sudah dewasa tadi malam. Kita semua mabuk jadi masalah ini sudah selesai lagi pula. Aku merasa biasa saja, mungkin kamu juga tidak meninggalkan kesan yang mendalam Direktur Wen kamu. Juga tidak ada yang bisa dibanggakan. Jelaskan padaku apa yang biasa, siapa yang biasa. Tadi malam kamu begitu aktif. Sekarang kamu bilang aku biasa saja. Apakah kamu ingin aku membuatmu lebih berkesan? Direktur Wen, aku sudah bekerja denganmu selama 5 tahun. Baik-baik saja kita berpisah. Sekarang kamu mengajukan pengunduran diri bukan karena kamu tidak puas dengan pekerjaan. Mari kita duduk dan berbicara baik-baik. Kamu ingin kenaikan gaji bisa, kamu ingin liburan juga bisa. Apapun syaratmu aku akan setuju, tapi satu hal, jangan meninggalkanku. Aku tidak ingin kenaikan gaji, aku juga tidak ingin liburan. 5 tahun ini aku benar-benar melewatkan banyak hal. Sekarang aku hanya ingin meninggalkan Wen Group, meninggalkanmu. Baiklah.
Sekarang pekerjaan tidak mudah dicari, jangan sampai kamu menyesal. Aku tidak akan bekerja. Sisa waktuku aku ingin hidup seperti diriku sendiri. Kamu tidak bisa meninggalkanku, aku masih membutuhkanmu. Kamu membutuhkanku tapi aku tidak membutuhkanmu. Kamu. Sekretaris, bukankah kamu menyukaiku? Aku memberimu kesempatan asalkan kamu tidak meninggalkanku. Kamu bisa menjadi. Su Jiain. Sifat aslimu terungkap ya? Sebelumnya di hadapanku, kamu selalu menurut seperti kelinci kecil, semuanya palsu. Ternyata Direktur Wen tidak terlalu mengenalku. Kemarilah. Ingat, ini permintaanmu. Kamu mungkin tidak tahu aku pernah belajar judo. Tingkat 5. Aku akan melampiaskan semua kekesalanku selama 5 tahun ini kepadamu. Aku ini pria, kamu pikir kekuatanmu bisa mengalahkanku? Anak, bagaimana bisa kamu dan Hisian Sheng kalian ini? Maafkan saya Tuan Wen, saya benar-benar tidak bisa membujuk Nyonya. Apakah anak saya? Kalau begitu saya permisi dulu. Sekretaris Su, kamu tidak boleh pergi. Nyonya, saya sudah mengundurkan diri. Kamu tidak perlu memanggil saya Sekretaris Su lagi. Mengundurkan diri, tunggu dulu. Mengapa kamu ingin mengundurkan diri? Apakah keluarga Wen kami tidak baik padamu? Sayang kecilku, apakah kamu merindukanku? Nyonya, saya permisi dulu. Jangan buru-buru pergi dulu. Hari ini sangat berbahaya, untung ada kamu. Pergi membantu kami mengantri hingga mendapatkan tas edisi terbatas. Sudahlah, jangan pergi, tinggal dan makan bersama. Bangun jam 5 pagi untuk mengantri untuk kalian. Saat ini saya hanya ingin pulang dan tidur siang. Tidak usah Nyonya, saya masih ada urusan, tidak lapar, saya permisi dulu. Saya masih punya tugas untukmu. Membawa Q kesayanganku untuk facial. Sekretaris Su, jaket saya ini tolong bawakan ke laundry kering. Baik. Lagi pula villa saya di tepi sungai Linjiang itu. Tolong periksa untuk saya apa ada yang perlu diperbaiki. Baik Tuan Wen. Saya sudah jadi pembantu keluarga Wen, kalian hebat sekali. Baik, tapi saya sudah memutuskan untuk pergi. Bocah ini bahkan membuat Sekretaris Su marah sampai kabur. Tidak bisa kalau dia pergi. Bagaimana dengan anak saya? Baiklah. Mengundurkan diri boleh saja, tapi harus mengikuti prosedur pengunduran diri yang resmi. Sebulan sebelumnya ajukan surat pengunduran diri. Lakukan pekerjaan serah terima dengan baik, kamu tidak bisa pergi begitu saja tiba-tiba kan? Benar, kamu harus. Kamu harus menunggu sampai saya menemukan sekretaris baru boleh pergi. Baik, sebulan ya. Tuan Wen, selama sebulan ini, saya pasti akan melakukan pekerjaan serah terima dengan baik untukmu. Hidup saya sudah tidak lama lagi, masih harus menunda saya sebulan. Baiklah, dalam sebulan ini, saya akan menyelesaikan dengan baik perhitungan dendam di antara kita. Sudahlah, cepat sibuklah. Apa masalahnya dengan wanita Su Jiain ini? Kenapa gerakanmu begitu lincah? Kamu ini bodoh sekali, tidak berguna sama sekali. Bahkan sekretarisnya mau kabur, aku kasih tahu ya. Su Jiain itu sekretaris yang susah dicari. Pasti kamu yang tidak baik padanya, dia tidak tahan lagi. Masalah ini harusnya kamu yang disalahkan. Aku? Dia sekretarisku. Kamu setiap hari menyuruhnya lari sana-sini. Dia bisa senang apa? Walaupun dia tidak puas, itu juga karena kamu. Kamu pandai melempar kesalahan, aku tidak peduli. Susah mencari orang seperti Sekretaris Su. Dia bekerja dengan tekun, tahu batas. Yang paling penting dia tidak mengeluh, dan tahu batas padamu. Kalau kamu melepaskan sekretaris seperti ini pasti akan menyesal. Dengar tidak? Sudah, aku tahu, kamu cepat pulang saja. Pergi. Dengarkan baik-baik. Dia pasti karena aku terlalu tampan. Merasa tidak ada harapan makanya resign. Benar-benar keterlaluan resign lagi kamu. Sekretaris Su, halo.
Ayo berteman, namaku Gusian. Saya karyawan baru di kantor. Kamu temannya Wen Zuo ya? Gu Er Xiao kenapa? Turun ke lapangan untuk merasakan kehidupan. Kamu kenal aku. Tapi ngomong-ngomong, benar mau resign? Mau pertimbangkan tidak? Jadi sekretarisku di grup Gu, kamu lihat kamu cantik. Kemampuan kerjamu juga kuat kalau kamu mau. Jadi sekretarisku. Aku bisa pertimbangkan untuk mewarisi bisnis keluarga. Terima kasih atas kebaikanmu tapi aku hanya ingin menyelesaikan bulan ini dengan baik lalu. Seumur hidup tidak perlu bekerja lagi. Wah, benar-benar santai. Aku anak orang kaya, aku juga harus kerja. Dia kenapa tidak kerja? Wanita ini tidak biasa. Sujiain, kamu sadar dong. Kan cuma tidur semalam kamu. Kenapa kamu kasih dia filter gitu? Jain? Kamu semalam kurang tidur ya? Tidak kok. Jain, kamu benar-benar mau resign ya? Kenapa sih Wenzong sama kamu? Memang agak keterlaluan tapi dia begitu sama semua orang kok. Sebenarnya dia cukup baik sama kamu loh. Cuma suruh kamu lembur terus. Siap sedia 24 jam dia emang mau OD. Suka nyari-nyari kesalahan, mukanya dingin banget. Kayak masuk zaman es gitu kecuali kamu. Siapa yang berani jadi sekretarisnya? Kamu sempat ngingetin aku. 24 jam. Siap sedia buat dia. Kesempatan merampas hak asasi manusia. Dia layak dihukum mati. Masa muda terbaikku hancur di tangan pria ini. 5 tahun. Aku pikir setelah nabung cukup semuanya akan baik-baik saja. Pikirnya setelah susah pasti ada senangnya. Tapi ternyata aku gak bisa bertahan setahun. Wenzong. Yomi, kamu bilang sekretaris akhir-akhir ini. Perubahannya besar banget, apa sebabnya ya? Ini. Ada yang mau bilang-bilang aja. Benar-benar Wenzong. Anda lihat Anda sama sekretaris sudah kayak gini. Anggap aja gak ada apa-apa. Kayaknya agak. Maksudmu aku harus kasih dia sedikit kompensasi. Sujiain cuma sekretaris. Kenapa aku harus peduli dia resign atau enggak? Kerjaannya juga bisa digantikan. Wenzong, jam 5 sore Anda ada meeting dengan Fuzong dari grup Rifang di Hotel Carlton jam 8 malam. Anda harus balik ke kediaman Wen, ada acara keluarga. Kenapa dengan Anda? Baru aja jantungku berdebar kencang. Anda kesetrum ya? Anda ada masalah? Kalau tidak ada apa-apa saya keluar dulu. Attitude-nya masih kesal. Benar-benar karena kejadian malam itu ya? Gimana caranya kompensasi dia ya? Wenzong, kenapa Anda ke sini? Wenzong, sebentar lagi Anda harus ketemu Fuzong. Gak ada waktu belanja baju di sini. Oh ya, kalau begitu tolong kosongkan tempat ini. Saya bilang kosongkan tempat ini. Wenzong, kalau Anda mengosongkan tempat sekarang, arus orang pasti butuh 1-2 jam. Bagaimana kalau? Saya kasih waktu 30 menit kalau tidak bisa. Pergi.
Sekretaris Su. Ya, Semua pakaian di Mall Dacia. Sepatu tas. Selama kamu suka ambil semuanya. Ini pasti godaan yang tidak bisa ditolak wanita. Wenzong, bukannya Anda yang beli baju. Anggap saja ini kompensasi untukmu. Bagaimana bos, seperti saya lumayan kan? Orang ini tiba-tiba gila apa? Wenzong, tidak perlu Anda tahu, setengah hari ini Mall Dacia akan kehilangan pendapatan jutaan. Sebanyak itu. Jutaan saja asal kamu suka. Dia tidak berpikir ini keren kan? Yang ini bagus, coba pakai. Saya mau terima telepon dulu. $16.000 ini. Sudahlah, toh mau pergi juga. Kena kamu habis-habisan. Sepertinya sudah lama saya tidak belanja baju. Waktu saya habis kemana? Sekretaris Su, baju ini sepertinya dibuat khusus untuk Anda. Dibuat khusus pakai. Sangat menonjolkan penampilan. Maaf nyonya, di sini sedang dikosongkan. Anda tahu saya siapa berani menghalangi saya? Sekretaris Su. Ternyata kamu ya? Saya pikir siapa yang booking tempat. Berani sekali kamu seorang sekretaris. Berani menggunakan identitas kakak saya untuk booking. Identitas apa kamu baju-baju ini? Apakah kamu mampu membelinya? Nona Wen, saya tidak menggunakan hak istimewa apapun. Saya hari ini senang-senangnya beli baju. Ternyata dikosongkan olehmu semangat saya. Semua hilang karena kamu siapa? Berani naik ke atas kepala saya. Berani dorong saya. Saya paling benci orang yang tidak tahu diri. Berani dorong saya. Saya akan lapor ke kakak saya. Sekretaris Su, kakakku sudah tiada. Kamu bahkan tidak mau berpura-pura lagi biasanya di rumahku. Kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing. Hari ini kamu makan obat yang salah, berani memukulku. Kiu sayang, Sekretaris Su. Bagaimana kamu bekerja seekor anjing peliharaan saja tidak bisa dijaga? Kalau Kiu sayang hilang, aku akan menyuruh kakakku memecatmu. Nona Wen, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku bahkan tidak lebih baik dari anjing. Tapi anjing yang terdesak juga bisa menggigit. Kenapa hanya kamu yang boleh tinggi hati? Nona besar suka mengintimidasi orang. Tidak boleh kita yang rendah hati pekerja melawan ya. Kamu gila ya, lepaskan aku. Sujain, kamu gila ya, lepaskan aku. Nona besar, bagaimana rasanya tercekik? Aku merasakan hal yang sama di keluarga Wen. Bisa kamu rasakan? Aku salah. Apa yang terjadi? Kak, sekretarismu sekarang sangat berani. Tidak hanya memesan pakaian di sini dia. Dia bahkan memukulku. Dia memukulmu. Lihat, masih ada bekas tangan di wajahku. Kamu memukulnya. Tidak percaya atau tidak, tanya mereka. Kamu tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak, Nona Wen benar. Aku memang memukulnya karena dia pantas dipukul. Kak, dia sekarang kenapa jadi begitu sombong? Kamu tidak segera memecatnya. Sangat diharapkan. Kamu hanya seorang sekretaris kecil berani bicara seperti itu kepada kakakku. Bahkan naik ke kepala kakakku, Kak. Kasih dia pelajaran. Kamu pulang. Kak, kamu tidak mau membelaku lagi. Aku bahkan membelamu, tidak ada yang membelaku. Kamu cepat pulang ke rumah. Apa kamu masih kakakku atau bukan?
Kenapa tidak berguna? Aku akan mengadu ke Mama. Aku ingin menjelaskan pembersihan di sini. Aku yang menyuruh, tidak ada hubungannya dengan Su Jiain. Kamu tidak boleh menyusahkannya lagi. Kak, apakah otakmu rusak? Kamu membersihkan tempat ini hanya untuk dia. Kenapa? Ada apa di tangannya? Bolehkah aku? Kalian sudah tidur. Apa yang kau bicarakan? Cepat pergi. Bawa dia pergi. Non-Wen, silakan. Wenzong. Fuzong masih menunggu kita. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Baik. Wenzong, ini adalah tagihan belanja Sekretaris Su. Silakan dilihat. 5.600.000. Sekretaris Su cukup tahu barang. Semua pilih yang mahal. Sekretaris Su senang hari ini. Seharusnya tidak akan membicarakan lagi masalah resign. Sekretaris Su, baju ini sangat cocok untukmu. Sangat berbeda dengan sebelumnya. Terima kasih. Mengapa sebelumnya tidak menyadari dia begitu cantik? Sangat cocok untukmu, Sekretaris Su. Masih harus berterima kasih pada Wenzong karena yang dipakai adalah kartu Anda. Wenzong sudah sampai. Kau tidak melihat sepatu sudah kotor. Pekerjaan kecil ini saja tidak bisa kau lakukan. Maaf. Saya akan membersihkannya. Jangan sentuh saya. Tanganmu sangat kotor. Maaf saja tidak cukup. Berlututlah ini. Saya bilang berlututlah. Wenzong sudah lama mendengar nama Anda. Hari ini bertemu. Ternyata seperti kabar yang beredar, tampan. Cerdas. Fuzong terlalu memuji. Ini pasti teman wanita Anda. Apakah Anda adalah Nona Lin Su? Lin Su, dia mengira saya adalah Wenzuo. Sangat sulit melupakan cinta pertama. Fuzong, halo, saya adalah Sekretaris Wenzong, Su Jiain. Sekretaris berpakaian seperti ini. Saya kira adalah istri Wenzong. Saya dengar Anda pernah dengan Nona Lin Su. Membicarakan pernikahan. Saya pikir kalian kembali bersama. Bukan, bisakah kau bicara? Wenzuo ditinggalkan oleh cinta pertamanya, teman Fuzong. Mari kita lanjutkan pembicaraan kerjasama. Silahkan. Terus cemberut daya tarik bulan purnama. Sebesar ini ya. Sekali menyebut Lin Su langsung berubah semua. Sekretaris Sumari. Terima kasih Pak Fu. Gaya berpakaian Sekretaris Su ini benar-benar berkelas. Membuat saya ingin minum lagi dengan Sekretaris Su. Minum 1 gelas lagi. Maaf ya Sekretaris Su, lihat saya ini. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, saya ke toilet dulu. Permisi. CEO Wen, silakan duduk. CEO Wen, kami dari Cloud Sea Technology. Merek kami ingin masuk ke mal Anda di bawah grup Wen. Model pembagian keuntungan kerjasama ini. Bisakah kita bahas lagi? Model pembagian keuntungan tetap sesuai yang sudah ditentukan. Mengapa Anda merasa bisa menaikkan harga setinggi itu? CEO Wen, saya tentu tahu. Saya hanya ingin dengan Sekretaris Su membahas detail dan isi kerjasama kita.
lebih mendalam lagi. Karena waktu Anda sangat berharga. Xiao Wen, Anda benar-benar beruntung. Sekretaris Su ini memang bagus. Terutama kulitnya. Baru saja rasanya. Sampai sekarang masih terasa. Apa yang Anda lakukan? Jadi tadi Anda sengaja menyentuh Sekretaris Su. Xiao Wen. Sekretaris Su hanya sekretaris untuk seorang sekretaris. Anda bertengkar dengan mitra bisnis Anda. Sepertinya kurang bijaksana. Fu Yunchuan, sepertinya Anda tidak mengerti. Posisi Anda dengan siapa saya bekerja. Bagi saya sama saja. Dan sekretaris saya hanya bekerja untuk saya. Dan Anda pikirkan baik-baik. Bagaimana menjelaskan pada istri Anda? Anda kehilangan kontrak besar ini. Kakak Yao Anda yang atur. Sayang, bukan seperti itu. Dengar penjelasan saya, sayang. Bukan seperti ini, dengarkan penjelasanku. Sayang. Kenapa lama sekali belum keluar? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Jangan-jangan dia menangis di dalam. Su. Bagaimana kabarmu Sekretaris Su Jiayin? Su. Orang jahat ya? Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Layani dengan baik Pak Fu, lepaskan amarahmu tadi. Tangan Pak Fu agak gatal. Selalu menyentuh yang tidak seharusnya. Kamu bilang tanganku kotor, menurutku tanganmu lah yang kotor. Tidak hanya tanganmu yang kotor, hatimu juga kotor. Sekretaris Su, kamu gila ya Sekretaris Su. Kamu cuma seorang sekretaris. Berani sekali memperlakukan klien seperti ini. Pak Fu, kamu baru tahu. Aku adalah wanita Pak Wen bicara. Masih bisa dibilang sopan. Tapi setelah tahu aku cuma sekretaris, sikapmu langsung berubah, bahkan mulai macam-macam. Orang seperti ini bagaimana ya menggambarkannya? Melihat siapa yang dihadapi bodoh dan jahat. Kamu seorang sekretaris, sudah 5 tahun mengikuti Pak Wen. Sudah pasti kamu sering tidur dengannya kan? Tidur dengan siapapun sama saja. Bukankah ini trik biasa orang sepertimu? Kamu sok suci apa? Sok suci macam apa? Diam. Dunia ini buruk karena ada sampah sepertimu. Selalu menyalahkan wanita. Mengapa yang membuat aturan adalah kalian pria? Yang merusak aturan juga kalian pria. Ya, aku seorang sekretaris. Sekretaris juga sebuah profesi, semua profesi itu setara. Bahkan seorang tante yang membersihkan toilet dia juga memberikan nilai dari kerjanya. Semua orang yang bekerja keras harus mendapatkan penghargaan yang layak. Aku bekerja dengan jujur. Tapi di mulut orang sepertimu, aku jadi wanita yang menjual tubuh untuk mendapatkan nilai. Pak Fu, jujur saja. Kamu hanya bisa sampai hari ini karena makan gaji buta. Sampah. Kamu. Sekretaris Su. Xiao Wen, Anda datang tepat pada waktunya. Sekretaris Anda ini sangat berani, dia bahkan. Sekretaris Su, kalau nanti ketemu orang seperti ini lagi, langsung tampar dia. Tenang saja, ada aku. Tidak akan ada yang meremehkanmu karena kamu sekretaris. Kamu adalah orang yang paling penting bagi Wen Zuo. Apa yang terjadi aku sampai. Karena perkataan orang itu, sekarang jantungku berdebar-debar. Aku pasti akan mati. Kenapa sekarang? Perasaanku jadi sangat sensitif karena perkataan sederhana ini bisa membuatku terharu.
Jiayin, kamu tidak tidur di tengah malam. Sedang bergumam apa sendiri? Salah Wenzuo. Aku jadi susah tidur. Kalian sekarang dalam keadaan apa? Aku lupa memberitahumu. Aku sudah mengajukan resign. Resign. Apa karena kalian tidur bersama dan kamu merasa tidak nyaman melihatnya setiap hari? Tidak nyaman. Tidak sepenuhnya. Hanya saja setiap hari mengikuti Wenzuo sangat melelahkan. Aku ingin mencoba hidup yang berbeda. Baiklah Jiayin. Apapun yang kamu lakukan aku akan mendukungmu kalau nanti kamu tidak punya pekerjaan. Yang penting aku yang menanggungmu. Kamu. Hem. Kamu mau menanggungku dengan apa? Jiayin sayang, kalau aku laki-laki, aku pasti akan menikahimu. Mana ada gadis sebaik kamu. Cantik lagi, baik hati dan mengerti keadaan. Hanya filter sahabat. Aku tidak sebaik yang kamu katakan. Aku tidak peduli kamu memang sebaik itu. Ah, sudah tidur. Silakan minum teh, terima kasih. Nyonya Wen, Anda benar-benar menyuruh Wenzuo menikahi Nyi kami. Serius? Tentu saja. Masalah cinta selalu butuh pemicu. Aku tidak keberatan menjadi pendorongnya. Baik. Salah Wenzuo dan keluarganya, aku harus membela diri dan Jiayin cari cara untuk keluar. Hi Nona, sedang apa ini? Apa yang terjadi? Kamu benar-benar bisa mengenaliku. Bisa dong Guzian? Bukan kita ini lulus dari luar negeri. Sudah lama sekali tiba-tiba, kamu datang ke grup Wen mencari saya. Ada apa yang mendesak? Guzian, aku akan menikah. Kamu datang dari jauh hanya untuk memberitahuku ini. Aku akan menikah dengan Wenzuo. Tidak perlu datang kemari untuk pamer padaku. Ini bukan sesuatu yang layak dipamerkan. Aku tidak ingin menikah dengannya, makanya aku datang padamu. Dia tidak baik orang ini selain agak narsis, agak cerewet, agak kekanak-kanakan. Agak sulit diajak bergaul sepertinya, tidak ada kekurangan lain. Benar-benar tidak ada kekurangan. Guzian, aku benar-benar punya hal yang sangat penting untuk meminta bantuanmu. Tunggu sebentar, maksudmu? Kamu dan Sekretaris Su adalah sahabat. Sekretaris Su tidak tahu. Kamu adalah putri seorang kaya. Sekretaris Su tidak suka Wenzuo. Jadi kamu akan menikah dengan Wenzuo. Ini terlalu rumit. Kurang lebih seperti itu Guzian. Kita kan juga teman sekelas yang pernah bersama. Kamu tidak mungkin membiarkanku masuk ke sarang harimau kan? Bukan, jadi kamu mau bagaimana? Ini tidak baik. Setelah ini selesai, aku berhutang budi padamu. Kamu mau aku bagaimanapun bisa. Baiklah, main besar ya. Terima kasih. Itu bukan Mengyan. Sekretaris Su, aku ada urusan denganmu. Ayo mari bicara di tempat lain. Gu Shao hebat juga, baru datang sebentar. Sudah akrab dengan Sekretaris Su. Panggil Su Jiayin ke kantorku. Baik. Sepertinya pekerjaannya benar-benar terlalu banyak. Hal yang harus dilakukan sebelum pergi. Wenzong, Anda mencari saya. Sekretaris Su, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Tentang kamu mengundurkan diri ini. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Tidak ada rahasia apapun Wenzong. Saya sudah muak dengan pekerjaan seperti ini. Saya sudah tidak bisa membedakan apakah ini pekerjaan atau kehidupan sejujurnya. Bekerja bersama Anda, saya tidak bahagia. Anak, Ibu kenapa masuk tanpa mengetuk? sudahlah.
Nyonya. Apalagi yang terjadi? Tidak ada apa-apa, saya akan keluar dulu. Sekretaris Su, Anda tidak perlu keluar, tidak apa-apa. Saya sudah berbicara dengan keluarga Hi. Anda dan Nona Hi akan bertunangan bulan depan. Apa? Ibu ini sudah memutuskan tanpa bertanya, saya tidak setuju. Tidak setuju. Jadi Anda sudah punya orang yang disukai. Saya tidak punya orang yang disukai. Berarti Anda masih tidak bisa melupakan wanita Lin Su itu. Bisakah Anda tidak membicarakannya lagi? Ini zaman apa ibu jangan melakukan hal-hal kuno itu. Perintah orang tua perjodohan itu sudah kuno. Saya dan ayahmu melahirkanmu seperti itu, apakah itu kuno? Berarti Anda orang yang kuno. Malam ini ada pertemuan kedua keluarga. Jangan terlambat, kalau Anda berani tidak datang. Saya akan menarik kembali posisi Anda sebagai presiden grup Wen. Secretary Su. Ya. Malam ini, pastikan dia muncul di kediaman keluarga Wen dengar. Baik, Nyonya. Hei Sekretaris Su. Anda tidak perlu buru-buru mengusir saya. Selamat Wen Zong dan Nona Hi menjalin hubungan. Gusian hari ini bantu saya. Sekretaris Su, para pelamar Wen Zong sudah datang. Baik. Bawa mereka menemui Wen Zong dulu, saya akan menyusul. Baiklah. Tolong jangan-jangan penyakitnya bertambah parah. Sudahlah, sudah memutuskan untuk berhenti berobat. Su Jiayin, Anda bisa. Silakan masuk. Wen Zong, sekretaris baru Anda sudah datang. Apa maksudmu? Anda tidak lupakan. Kamu serius ya? Apakah orang-orang ini terlihat seperti sekretaris? Pantas saja CEO Wen begitu banyak orang datang untuk wawancara. Benar-benar ramai para wanita ini. Semua berdandan tebal. Entah mereka datang untuk melamar pekerjaan atau audisi. Menurutku setelah Sekretaris Su pergi, CEO Wen harus mempertimbangkan memilih sekretaris dari internal, karena selain Sekretaris Su, kamilah yang paling mengerti CEO Wen. Kalau kamu bisa coba saja ikut. CEO Wen, saya Hu Tongtong. Sue Shenyi dari grup Sue adalah ayah saya. Nona Sue, apakah Anda datang untuk mencari pekerjaan atau pasangan? Bukankah kau bilang suka yang ini? Yang berikutnya. Tunggu Sekretaris Su. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Lagi pula orang-orang yang kau bawa ini menurutmu mereka cocok menjadi sekretarisku? Jangan khawatir, CEO Wen masih ada lebih dari sebulan. Pasti akan menemukan yang cocok untukmu. Apakah kamu tidak puas dengan kompensasi yang kuberikan? Jadi ini balas dendamu. CEO Wen, Anda benar-benar bercanda, waktu Anda sangat berharga. Mari kita lanjutkan. Sekretaris Su, apa yang harus aku lakukan agar kamu tidak meninggalkanku? Halo CEO Wen, nama saya Yo Xiaoyu. Lulusan Universitas Jiangcheng. Ini pengalaman proyek saya selama kuliah. Pengalaman proyek? Halo CEO Wen, nama saya Su Jiayin. Usia saya 21 tahun, lulusan Universitas Jiangcheng, jurusan manajemen bisnis. Ini adalah resume pribadi saya. Apakah sejak saat itu saya mulai tertarik pada Su Jiayin? Ternyata tipe seperti ini, reinkarnasi dari cahaya bulan putih Wen Zuo. Tampaknya pria ini masih sangat mengingat cahaya bulan putih itu. CEO Wen. Sekretaris Su. Saya ingin memastikan apakah ini benar. Apa yang kamu lakukan? Dia memukulku tapi aku tidak marah, sepertinya aku benar-benar menyukai Su Jiayin. Kenapa kamu belum pergi? Jadi tadi kamu menciumku untuk menakuti calon-calon wawancara Wen Zuo.
Apa kamu menganggapku sebagai apa? Aku. Apa kau pikir karena kau berada di posisi tinggi, kau bisa mengendalikan segalanya dan menginjak-injakku seenaknya? Tidak heran orang-orang mengatakan hal itu tentangku. Kau tahu tidak tindakanmu tadi akan membuat orang-orang membicarakan aku. Segera akan ada kabar yang beredar bahwa Su Jian ini punya niat tidak baik, menggoda atasan di siang bolong. Terang-terangan berciuman dengan bos di kantor, semua orang akan berpikir, akulah yang menggoda MU. Wen Zuo, kau sama sekali tidak memikirkan aku. Bukan. Wen Zuo, kalau tidak ada apa-apa, aku duluan keluar ya. Su Jiain, aku tidak bermaksud begitu. Kenapa kau memarahinya? Kenapa wajahnya tidak senang? Aku berani memarahinya? Dia baru saja memukulku. Memukulmu? Kau juga ada hari ini ya? Kenapa berbuat kesalahan? Katakan bagaimana caranya agar dia tidak marah. Bagaimana caranya agar dia tidak resign? Seperti kata pepatah, kalau memukul ular pukul 7 inci. Kau harus mengerti apa yang diinginkan Miss Su. Apa sebenarnya yang dia inginkan lalu. Selesaikan masalah dari akarnya baru buat dia senang lagi, selesaikan? Aku sebelumnya membuatnya tidak senang. Pemahamanmu perlu ditingkatkan besar-besar, tapi tidak mengerti. Aku sibuk dulu. Oke. Tunjukkan yang terbaik, raih kesempatan. Ambil posisi Miss Su dilihat oleh Bos Wen. Mungkin saja, kau bisa menjadi sekretaris Bos Wen. Maaf Misu, aku tadi. Siapa kau? Siapa yang menyuruhmu masuk? Bos Wen, aku asisten manajer Zhao Liu Shuang. Miss Su sedang sibuk, dia menyuruhku mengantarkan kopi untuk Anda. Ini bukan tugasmu keluar. Tidak bisa menyerah begitu saja, aku belum mengeluarkan jurus. Aduh. Berhenti sebelum kau menumpahkan kopi itu. Ke arahku, aku ingatkan. Setelah jasku ini custom made harganya 300.000. Aku takut kau tidak mampu menggantinya. Kau datang kerja dengan pakaian seperti itu masih ingin mengambil alih posisi sekretaris Su. Kamu tidak secantik dia dan kemampuan kerjamu. Bahkan tidak sampai 1/1000 darinya. Kamu mimpi apa sih, atau mungkin kamu mengincar posisi nyonya besar? Aku sarankan kamu sadar manusia tidak boleh punya hayalan yang tidak realistis. Mimpi jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi. Hanya ada di TV. Wen Zuo benar, kenapa aku harus sedih? Karena Wen Zuo meremehkanku. Dia memang bosku. Dia dan aku jelas bukan dari dunia yang sama. Kita memang tidak setara. Keluar, aku tidak mau mengulang untuk ketiga kalinya. Harus aku yang turun tangan. Wen Zong, Anda harus kembali ke Wen Mansion. Nyonya sedang menunggu untuk membicarakan pernikahan Nona He. Sekretaris Su, duduk, aku ada yang mau bicara. Aku saja Wen Zong. Tidak apa, duduklah Sekretaris Su. Mari jujur saja, akhir-akhir ini ada hal yang tidak menyenangkan. Ah. Bukankah kamu bilang bekerja denganku tidak menyenangkan? Maaf Wen Zong, aku salah bicara sebelumnya. Anda bosku, Anda yang membayar gajiku. Aku tidak punya hak untuk mengeluh. Apakah kamu merasa beban kerjamu terlalu berat, harus mengurus urusan rumah tangga saya juga? Jadi kamu merasa sangat lelah. Tapi Sekretaris Su, pekerjaan itu, seingatku aku sudah tanya padamu. Kamu bilang asal dibayar kamu mau melakukan apa saja. Sekretaris Su hari ini sudah bekerja keras. Tidak apa Wen Zong. Katanya ibuku sering memintamu membantunya. Itu bukan tugas sekretaris, ke depannya kamu tidak perlu melakukannya. Tidak apa Wen Zong, asal ada uang lembur. Aku bisa melakukan apa saja. Aduh, kepalaku ini. Sekarang sakit sekali gara-gara anak durhaka itu. Coba bayangkan dalam seminggu ini. Bertemu 16 calon jodoh, tidak ada satupun yang cocok. Benar-benar membuatku kesal. Sekretaris Su, kemari pijat kepalaku. Kepalaku sakit. Baik Nyonya tua. Apakah tekanannya pas? Bisa. Sungguh membuatku marah, tetap saja Kyu sayangku. Paham?
Sekretaris Su ikut aku untuk memeriksa layanan perusahaan rumah tangga. Baik Pak Wen. Ya aku yang lupa. Aku yang sengaja melakukan itu untuk menambah uang. Pekerjaan tambahan aku yang tidak menyadari. Situasiku sendiri ini semua keinginan dua pihak. Satu mau memukul, satu mau dipukul, itu salahku. Karena aku memiliki khayalan yang tidak seharusnya terhadap Wen Zhuo. Sekretaris Su maksudku. Jika ada yang tidak menyenangkan, kamu bisa langsung bilang padaku. Aku tidak ada yang tidak menyenangkan Pak Wen. Anda harus kembali ke kediaman keluarga Wen. Anda masih harus berkencan dengan Nona He. Kamu Nona He. Kamu ini karena pernah tinggal di luar negeri, ya kan? Gaya berpakaianmu. Aku jadi tidak mengerti. Nakal kamu sengaja. Membuatku dan ayahmu malu. Kalau begitu, apakah Tuan Wen benar-benar mau menikahi Ying Ying kami? Tentu saja dia paling patuh padaku. Mama aku pulang. Aku pergi Ying Ying. Kenapa kamu berpakaian seperti tidak manusia, tidak hantu gitu? Bicara apa kamu? Kamu bisa mengenaliku, tentu saja bisa. Bukan buta orang yang mengenalmu. Langsung tahulah sial. Nanti kalau Jiayin datang, identitasku pasti terbongkar. Tidak boleh Guzian, kamu harus menahan Wen Zhuo. Ini Wen Zhuo sudah pulang ya? Kak Zian. Guzian. Wen Zhuo kenapa tidak pulang bersamamu? Dia ada urusan, katanya ada hal yang lebih penting. Jadi tidak datang. Urusan apa yang lebih penting daripada urusan hidup? Dia tidak akan datang. Ngomong-ngomong, Ying Ying ini tidak bisa menikah dengan Wen Zhuo. Karena kami sedang berpacaran. Kalian? Kamu ngapain? Bukan kamu yang minta tolong padaku? Saya suruh kamu menahan Wen Zhuo, jangan biarkan dia muncul, bagaimana bisa? Wen Zhuo juga menyuruhku untuk menahanmu. Aku memberitahumu ini, sekali dua burung dengan satu batu. Aku hanya bisa merelakan diri menjadi pacar palsumu. Nona He, sekarang kalian berhutang budi besar padaku. Budi besar, lanjutkan berakting. Sial, hubungan rahasia kita. Ternyata sudah ketahuan begitu saja. Kapan kalian bersama? Kenapa aku tidak tahu? Udah lama, karena aku dan Ying Ying adalah teman sekelas di luar negeri. Paman tidak tahu itu normal. Kak Xian, kalian benar-benar pintar menyembunyikan. Bahkan aku tertipu. Maaf ya Nyonya Wen, ini salahku. Gagal mendidik anak perempuan. Membuat lelucon sebesar ini tidak apa-apa. Anak muda lelucon sedikit lebih besar. Juga tidak masalah. Pak Wen, ini bukan jalan ke kediaman keluarga Wen. Kamu mau kemana? Nanti kamu akan tahu. Pak Wen, Anda berjanji pada Nyonya hari ini akan bertemu dengan Nona He untuk membicarakan pernikahan. Itu janji Anda, saya tidak setuju. Nanti pasti saya yang dimarahi habis-habisan. Pak Wen. Mengapa kamu membawaku ke sini? Untuk memenuhi keinginanmu. Ayo pergi. Sekretaris Su, maaf ya menjadi sekretarisku. Melelahkan ya. Mulai turun salju. Nikmatilah pemandangan salju dengan santai. Salju seindah ini tidak akan terlihat lagi nanti. Su Jiayin, kenapa kamu menangis? Tidak perlu terharu sampai begitu kan? Sekretaris Su, apakah kamu senang hari ini? Senang-senang sampai gila. Benarkah kalau begitu mulai sekarang? Tidak ada, mulai sekarang. Turunkan aku. Sudah sampai sini, nikmatilah dengan baik.
Aku ternyata mulai jatuh hati pada pria ini. Dulu kenapa tidak sadar dia sangat manis. Lelahkan turunkan aku. Tidak lelah sama sekali. Udah ngos-ngosan masih bilang tidak lelah. Beneran tidak lelah. Cepat turunkan aku. Kalau kamu tidak mau menghindarlah. Sekretaris Su, Kita semua sudah gila. kenapa denganmu? Manajer Wen, kita sudah melakukan terlalu banyak hal yang melewati batas. Kita tidak bisa terus seperti ini, sadari posisi kita masing-masing. Sekretaris Su, lihat aku. Sujiain, aku suka kamu. Aku menciummu karena aku suka kamu. Aku tidak ingin kamu mengundurkan diri, bukan hanya karena kamu bekerja dengan baik. Aku tidak ingin kamu pergi. Karena aku punya kepentingan pribadi terhadapmu. Aku suka kamu. Tapi aku hampir mati. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Lebih baik tidak memulai. Tapi aku tidak suka kamu. Apakah dia menolakku? Mengapa dia menolakku? Ya Tuhan. Aku hampir mati. Dan hanya diberi sedikit manisnya ya. Wenzuo, dia orang yang paling aku benci. Bagaimana aku bisa menyukainya? Bagaimana ini? Kamu pikir Jain bisa mengenaliku nanti? Guzian. Kenapa kamu datang? Aku datang ke rumah pacarku, ada masalah. Kecanduan aktingnya. Pacar. Aduh mama. Mengen, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kamu membuatku kaget. Sekretaris Su, kamu belum tahu ya Mengyan sebenarnya. Ada nama lain. Aku dan Guzian sedang berpacaran. Kapan itu terjadi? Aku juga ingin tahu kapan itu terjadi. Tapi kembali lagi. Kamu tadi pergi dengan Wenzuo kemana? Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Kita hanya menemui klien. Kamu minum alkohol. Kenapa wajahmu begitu merah? Minum sedikit. Sekretaris Su, ini mungkin. Minumnya nggak cuma sedikit ya. Hari ini aku seneng banget. Yuk kita minum lagi. Tapi aku nggak suka sama kamu. Sujiain gak suka sama aku. Gak mungkin. Mana ada cewek yang gak suka sama aku? Aku kan Wenzuo. Gak bisa, aku harus cari dia. Santui. Aku buka pintu. Wenzong, Sekretaris Su, aku mau ngomong sama kamu. masuk. Kamu kok di sini, bukannya kamu harusnya sama Nona Hia. Aku. Kamu. Jelek-jelek, jangan-jangan dia kenal aku. Aku perkenalkan, ini teman dekat aku, Himengyan. Kamu kenapa ngapain ngumpet sama aku? Kita kan pernah ketemu. Oh, ternyata kamu bosnya Jain. Kayak yang dikata-katain sama Jain. Dia ngomong apa sih tentang aku? Dia bilang kamu ganteng, punya kemampuan dan kaya. Plus super baik hati, bos yang baik. Bos yang baik. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin.
Dia pasti nggak ngomong gitu tentang aku. Kamu cari aku malam-malam ada apa? Iya, kamu cari sekretaris Su malam-malam. Jangan bilang mau ngomongin kerjaan. Jane, kalian ngobrol aja dulu. Kami duluan ya. Himengyan. Tunggu. Kalian berdua apa hubungannya? Mereka pacaran. Kamu main dua hati ya? Nggak, sama sekali nggak ada. Mana nggak, bukannya kamu bilang tadi siang. Kalau sama Nona Hi udah jadian. Orang ini siapa lagi? Oke. Berani main dua hati ya, cari mati. Jane, kamu tenang sebenarnya. Mengyan, jangan tarik aku. Dia main dua hati. Kamu masih membelanya, jangan terlalu naif karena cinta. Ah. Jane, maaf, aku salah. Sebenarnya, aku ini adalah Nona Hi. Kamu adalah Hi Ying. Orang yang pernah kencan buta denganku itu kamu. Jane, aku tidak sengaja menipumu. Teman-temanku sebelumnya hanya mendekatiku karena aku kaya. Aku tidak pernah punya teman sejati, Jane. Orang yang tetap baik padaku meski aku tidak punya uang. Kamu yang pertama. Tapi kamu tidak perlu menipuku selama ini kan? Jane, aku salah. Menurut sifat Sujiain pasti tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Sudahlah, bangunlah, ini bukan masalah besar. Kamu berlutut untuk apa? Apa? Kamu langsung memaafkannya, kenapa dulu padaku? Tidak seperti ini. Bro, maaf ya. Barusan jatuh sakit kan aku lihat. Tidak apa-apa. Dia kulitnya tebal, tulangnya juga keras. Kamu teman atau bukan? Sekretaris Suaku, ada yang mau bicara, ikut aku. Kamu? Kamu mau bicara apa denganku? Aku hanya ingin dengar kamu berkata jujur. Kamu suka aku atau tidak? Aku malah benci kamu. Benar kamu benci aku, apa yang kamu lakukan pada wajahku? Wen Zuo, kamu lihat kan aku memang benci kamu. Jadi kamu tidak perlu memalukan diri lagi kan? Sujiain, ini kesempatan terakhirku untukmu. Aku masih punya kesempatan apa lagi? Hidupku sudah mulai menghitung mundur. Meski aku suka kamu, lalu bagaimana? Lagi pula ini tragedi. Lebih baik dari awal. Aku tidak kenal kamu. Jadi ini yang sebenarnya kamu pikirkan kan? Kamu mengira sakit baru menjauhiku. Benar tidak? Mengira apa memang sakit? Kamu ketawa apa aku sakit, kamu senang ya? Kalau begitu aku ikut mati saja. Kamu gila bisa tidak, kamu serius sedikit? Lihat. Kamu tidak tega meninggalkan aku kan? Sudahlah. Kamu tidak akan mati. Apa kamu merasakan mati karena laporan pemeriksaan ini? Jadi kamu merasakan mati. Kamu. Kapan kamu tahu aku sakit? Aku baru saja tahu. Kemana perginya daftar itu? Sekretaris Su, bagaimana caranya bisa menerima? Bagaimana caranya bisa bahagia? Aku bilang kenapa akhir-akhir ini kamu aneh sekali. Mau mengundurkan diri lagi. Seperti babi mati tidak takut air panas. Ternyata ada alasannya. Karena kamu sudah tahu. Kamu tidak perlu mengganggu aku lagi. Apa kamu sudah melihat dengan jelas? Kapan kamu berusia 45 tahun? 45 tahun. Apa aku salah mengambil laporan? Di perusahaan kita.
Ada karyawan yang namanya sama dengan kamu, tapi dia sudah lama periksa ulang. Penyakit ini sebenarnya tidak separah itu. Kalau begitu aku tidak akan mati. Aku bilang kamu biasanya sangat hati-hati. Kenapa urusan sendiri malah bingung? Itu semua salah kamu. Salah aku kenapa? Kalau bukan karena kamu biasanya menekan aku sampai bingung. Salah menilai. Kalau begitu sekarang kamu tidak berniat mengundurkan diri lagi kan? Tidak, aku tetap akan mengundurkan diri. Kenapa? Awalnya aku memang ingin mengundurkan diri. Sekarang ini cuma kejutan palsu. Membuatku lebih mengerti aku harus mengikuti hatiku. Apa yang ingin kulakukan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau aku Di rencanaku sebenarnya tidak ada kamu. tidak apa-apa sekarang mulai ada saja. Aku benar-benar menyukaimu sekarang. Bukan sebagai atasan yang memintamu tapi sebagai orang yang mengejar yang sedang mengejarmu. Baiklah, aku pertimbangkan. Sungguh. Kalau begitu malam ini aku akan tinggal di sini ya. Pergi. Oh, Sudah mulai berkelahi. Tidak ada suara. Aduh, kalian. sayang Jane, kalian sudah berdamai. Kamu tidak akan mengundurkan diri. Lihat saja bagaimana dia berperilaku. Ya nyonya. Apa yang kamu katakan cari masalah ya? Tidak berani lagi. Kamu juga mengalami hari ini. Ah, memang. Setiap orang akan mendapatkan balasannya sendiri. Bos Wen berita besar. Bos Wen, kamu sedang jatuh cinta. Kalian berdua benar-benar bersama. Bukannya kamu bilang di kantor tidak boleh pacaran. Kamu sendiri pacaran di sana. Jadi bagaimana kamu yang menulis buku panduan karyawan? Tidak berani, Bos Wen. Saya mau bilang sesuatu, lihat. Lin Su sudah kembali ke negara. Ah, Ini berita utama sudah keluar. Dewi Biola kelas dunia Linsu memenangkan cahaya kehormatan ke-23. Hari ini memulai perjalanan pulang. jadi apa hubungannya dengan saya? Lin Su bukan tunanganmu sebelumnya. Sudah dikatakan sebelumnya. Masa lalu. Sekarang saya hanya punya Sujiain. Nona Lin. Selamat atas kemenangan Anda sebagai juara biola wanita kelas dunia pertama. Apa rencana Anda setelah kembali ke negara ini? Berapa lama Anda akan tinggal? Kembali untuk menemui orang yang sangat penting. Jika ada kabar baik, mungkin tidak akan keluar negeri lagi. Kabar baik, apakah itu dengan Bos Wen dari grup Wen? Bersatu kembali. Pada kuartal ketiga kinerja perusahaan kami secara keseluruhan cukup bagus, jadi kuartal berikutnya akan terus berlanjut. Cinta pertama Wen Zhuo akan kembali ke negara. Apakah dia masih akan menyukai saya? Di hati Wen Zhuo, Lin Su sebenarnya seperti apa keberadaannya? Rapat selesai. Kalau tidak ada hal lain saya akan keluar dulu. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu tidak fokus saat rapat tadi? Ada masalah yang membuatmu tidak senang? Tidak ada. Sujiain, aku harap kamu bahagia. Mener Wen. Maaf aku. Aku datang ke tempat yang salah. Kamu baik-baik saja. Tidak, aku sakit. Aku lihat. Ini kantor, aku tidak suka seperti ini. Kalau sudah pulang kerja boleh kan? Pergi.
Manajer Wen, kamu memanggilku ke sini ada apa? Sudah pulang kerja kenapa masih panggil manajer Wen? Panggil namaku. Wen Zuo. Sudah terbiasa, cepat bilang. Kenapa kamu panggil aku? Ini jelas-jelas makan malam romantis. Duduk. Terima kasih. Wen Zuo, kamu bisa masak juga. Aku bisa banyak hal. Coba masakanku. Baik. Enak manajer Wen. Wen Zuo, sudah cukup. Aku yang membereskan. Kenapa aku belum cuci piring? Aku tidak sabar. Tunggu sebentar. Di rumah ada itu. Apa? Kondom, aku tidak mau minum obat. Aku akan beli sekarang. Cepat sekali kamu kembali, Wen. Lin Su. Kamu sekretaris Wen Zuo kan, tapi kenapa kamu di villa bos di malam hari? Di sini masih sama seperti 5 tahun lalu. Wen Zuo merawatnya dengan baik. 5 tahun lalu. Di sini seharusnya adalah rumah pernikahan kita. Sepertinya dia masih memikirkan aku, makanya tidak diurus. Aku hanya mencoba beruntung datang ke sini, tidak menyangka kuncinya masih bisa membuka. Tapi apa hubunganmu dengannya? Aku dan dia sekarang adalah pasangan. Apa? Tidak mungkin. Sejauh yang aku tahu dia tidak pernah punya wanita. Dia tidak mungkin melupakan aku. Kamu tidak mengenalnya, bukan? Dia itu dalam hati narsis. Sombong mungkin dia. Akan merasa tertarik padamu untuk sementara, tapi pada akhirnya dia pasti akan menikah dengan wanita yang setara dengannya. Bahkan jika dia menyukaimu sekarang, kalian tidak akan bisa bersama. Dia akhirnya akan meninggalkanmu. Jadi Nona Lin, apakah kamu mencoba mengusirku? Nona Lin Su sudah 5 tahun. Semua cinta memiliki masa kadaluarsa. Jangan bilang kamu sekarang sedang di puncak kejayaanmu. Bahkan Wen Zuo, dia juga berubah. Seberapa besar keyakinanmu untuk berpikir dia akan kembali padamu? Kamu? Oh ya Nona Lin. Aku pergi sekarang. Bukan karena aku takut atau mundur. Aku hanya tidak ingin terlibat dalam urusanmu dan Wen Zuo. Dan lebih baik memutuskan hubungan denganmu dengan bersih. Kalau tidak, aku tidak akan menemuinya. Aku Su Jiain, bukan sembarang pria yang aku mau. Jika aku hanya menginginkan uang dan statusnya, aku tidak akan menunggu sampai 5 tahun kemudian baru bersama dengannya. Su Jiain, aku kembali. Lin Su, kenapa kamu datang? Wen Zuo, aku kembali. Aku sangat merindukanmu. Su Jiain mana? Dia pergi. Kamu membuat pacarku pergi. Wen Zuo, aku ada di depanmu. Kamu tidak melihatku. Apa yang kamu katakan padanya? Wen Zuo, aku kembali untukmu. Bisakah kamu tidak terus-terusan menyebut wanita itu? Apa wanita itu? Dia adalah pacarku. Aku tidak menyebutnya, aku menyebutmu. Aku masih tunanganmu. Sudah lama tidak, sudah 5 tahun lalu bukan? Apa yang membuatmu berpikir aku masih akan menyukaimu? Jika kamu tidak bisa melupakanku, kenapa tidak kamu urus rumah pernikahan kita? Apakah bukan karena masih ada aku di hatimu? Rumah ini 5 tahun lalu aku sudah ingin mengurusnya. Kalau bukan karena dekat dengan Istana Wen, mudah untuk Su Jiain datang beristirahat, aku sudah menjualnya. Apa aku nggak percaya? Gimana mungkin? Udah nggak ada rasa sama aku sama sekali. Dulu mungkin ada, sekarang beneran nggak ada. Karena kamu udah datang, kembalikan kuncinya. Kedepannya kamu nggak punya hak dan status buat kesini lagi. Dan jangan muncul di depan aku. Apalagi di depan Su Jiain. Ini peringatan. Bukan pemberitahuan kasih ke aku.
Wenzuo, kamu beneran mau usir aku ya? Wenzuo, sialan cowok itu. Masa masih ingat si cinta pertama kamu? Matilah, nggak mau peduli sama kamu lagi. Aku ini anjingnya. Su Jiain. Aku tahu kamu di dalam, kamu buka pintunya. Kamu pergi, aku nggak mau dengar penjelasan jelek kamu. Apapun yang Lin Su bilang ke kamu itu nggak benar. Kamu harusnya dengerin aku. Itu kan bukti cinta kalian, masa bawa aku ke sana. Jijik. Villa itu kalau bukan buat memudahkan kamu istirahat. Udah aku urus duluan, kamu buka pintunya dulu. Kamu ngomong apa? Kamu buka pintunya dulu. Wenzuo, kamu ngapain? Aku suka kamu. Pergi sana. Su Jiain, aku suka kamu. Jangan main-main sama aku belum maafin kamu. Aku suka kamu, hal penting bilang 3 kali. Mau cium lagi? Ah. Bilang dulu kesimpulannya kamu dan Lin Su gimana? Harusnya kamu kasih penjelasan ke aku. Lihat, aku ambil kuncinya kembali. Di sana nggak ada artinya kalau kamu nggak suka. Aku jual villa itu, kita beli yang baru lagi. Kamu beli villa buat apa? Tentu aja buat sarang cinta kita. Cinta apa cinta, kamu mau nyekap aku ya? Kamu harusnya nggak suka adik aku kan, kamu kan benci dia. Nggak serius. Su Jiain. Aku suka kamu yang sekarang. Kamu suka ngapain ya ngapain. Kamu jadi diri sendiri bagus kok. Kalau kamu beneran nggak suka, aku pindah ke sini tinggal juga bisa. Jadi kamu cuma pengen tinggal bareng aku. Jangan pikir aku nggak tahu kamu cuma pengen tidur sama aku. Bukankah itu karena suka sama kamu makanya pengen tidur bareng? Mau mati ya? Jangan kamu nggak mau bikin aku jatuh lagi kan? Kamu bilang aja mau aku ngapain. Mandi dulu. Di sini. Cepetan, ntar aku berubah pikiran. Oke. Bukan Guzian, kamu gila ya? Kenapa sih kamu selalu ngikutin aku? Aduh, mataku kalian. Wenzuo, kamu berani ganggu Jain kita. Urusan kita gagal lagi. Mending kita beli villa aja. Tapi kalian kenapa sih? Kok selalu bareng? Dia si pengikut. Dia pacar palsu. Aku beda, aku pacar resmi Su Jiain. Benar-benar otak cinta. Sekretaris Su kita mulai sekarang. Bukan sekretaris Su lagi. Terus disebut apa? Istri direktur ya? Nah, sekretaris Su mau nikah sama aku nggak? Aku pikir-pikir dulu deh.